Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Nusyurna Izati dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A dengan NIM 14056240048. Oke, jadi langsung aja kita tanpa basa-basi yang lebih panjang akan masuk ke materinya. Check it out. Nah, kali ini aku akan membahas tentang pengaruh kecerdasan buatan atau AI dalam personalisasi pembelajaran merujuk pada bagian teknologi yang digunakan untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan, preferensi, dan kemampuan unik setiap siswa. Alih-alih pendekatan pembelajaran yang seragam untuk seluruh kelas. Nah, AI ini menganalisis data individual nih untuk menawarkan konten, kecepatan belajar, metode penyampaian, dan juga umpan balik yang paling efektif bagi mereka. Nah, ada aspek-aspek utama dari pengaruh AI dalam personalisasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah analisis data individual. Nah, AI ini atau kecerdasan buatan ini mampu mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data tentang kinerja siswa, termasuk hasil tes, waktu yang dihabiskan untuk materi tertentu, gaya belajar yang disukai, area kesulitan, dan bahkan pola interaksi dengan platform pembelajaran. Nah, data ini menjadikan dasar untuk memahami profil belajar unik tiap siswa-siswa. Nah, yang kedua ini adalah penyesuaian konten dan materi. Berdasarkan analisis data, AI dapat merekomendasikan materi pembelajaran yang paling relevan dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, siswa yang kesulitan dalam konsep tertentu dapat diberikan materi remedial tambahan atau penjelasan yang berbeda. Sementara siswa yang lebih cepat memahami dapat diberikan materi yang lebih menantang atau pengayaan. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga ini adalah penyesuaian kecepatan belajar. AI memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Sistem dapat mendeteksi kapan seseorang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami suatu konsep atau kapan mereka siap untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya lagi, yang keempat ini adalah variasi metode penyampaian, di mana AI dapat menyajikan informasi dalam berbagai format yang sesuai dengan preferensi belajar siswa, seperti kayak teks, video, simulasi interaktif, atau biasanya kita menggunakan kuis gamifikasi. Nah, hal ini mengakomodasikan gaya belajar dari visual, auditory, atau kinestetik. Nah, yang kelima ini adalah umpan balik yang dipersonalisasi dan real time gitu, dimana AI dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan langsung kepada siswanya gitu tentang kemajuan mereka. Lalu umpan balik ini nggak hanya fokus pada jawaban yang benar atau salah, tapi juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengapa jawaban tersebut benar dan mengapa jawaban tersebut salah. Nah, dengan mengidentifikasi area di mana siswa perlu meningkatkan pemahaman dan menawarkan saran juga untuk perbaikan kepada siswanya. Nah, lalu yang keenam ini adalah identifikasi kesenjangan pembelajaran, di mana AI ini juga dapat membantu guru untuk mengidentifikasi pola kesulitan atau kesenjangan pembelajaran di tingkat individu maupun kelas secara keseluruhannya. Nah, informasi ini memungkinkan guru untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sasarannya gitu loh. Nah, terus yang terakhir ini adalah otomatisasi tugas administratif si gurunya. Nah, beberapa aplikasi AI dapat membantu guru juga nih dalam mengerjakan tugas-tugas administratif seperti penilaian tugas sederhana, pembuatan laporan kemajuan, dan juga penjadwalan, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada interaksi dan dukungan individualnya kepada siswanya, agar si guru ini juga mengetahui nih apa yang sedang dirasakan dan juga apa yang
dilakukan oleh siswanya. Dengan metode seperti ini jadi mendekatkan antara si guru dan juga si siswanya gitu loh. Nah, selanjutnya adalah implikasi sosiologis dalam konteks organisasi pendidikan ini. Nah, dimana dalam penerapan AI yang personalisasi pembelajaran memiliki implikasi sosiologisnya yang signifikan bagi organisasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu adalah perubahan peran guru, di mana peran guru ini berpotensi bergeser dari instruktur utama menjadi fasilitator pembelajaran, mentor, dan desainer pengalaman pembelajar yang dipersonalisasi dengan bantuan AI. Nah, ya guru juga perlu mengembangkan keterampilan yang baru dan mengintegrasikannya ke dalam praktik pengajaran mereka supaya apa yang mereka sudah capai, apa yang dari pengalaman mereka ini, mereka tidak hanya menjadi fasilitator atau mentor bagi siswanya, tapi juga menjadi instruktur utamanya kembali, dimana karena dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini kan sudah hampir menggantikan posisi-posisi dan peran-peran masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka yang seharusnya ini adalah yang dilakukan oleh manusia, namun karena sudah ada AI, sudah ada teknologi yang lebih cepat, yang lebih mudah, itu akan menggantikan si instruktur utama ini gitu loh. Nah, yang kedua ini adalah isu kesenjangan digital dan aksesnya, di mana implementasi AI ini memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai dan akses yang merata bagi semua siswa. Nah, kesenjangan digital dapat semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan jika tidak ditangani dengan baik gitu loh, dengan tanpa mau menggali lagi lebih dalam, tanpa mau mempelajarinya lagi, akan membuat bukannya semakin pintar generasi kita, akan membuat semakin bodoh pula generasi kita ke depannya gitu loh. Kalau ya ingin apa-apa dengan instan tanpa mau mempelajarinya lagi gitu. Nah, makanya dari itu dengan AI ini kita juga harus mengambil sisi positifnya, kayak mungkin kita jadi lebih gampang mencari informasi, namun kita juga harus bisa memastikan apakah informasi yang kita dapatkan ini valid atau tidak. Nah, selanjutnya ini adalah implikasi etis dan juga privasi data, di mana pengumpulan dan penggunaan data siswa oleh sistem AI ini dapat menimbulkan pertanyaan penting tentang privacy, keamanan data, dan juga potensi bias dalam algoritma yang dapat memperkuat ketidaksetaraan yang ada. Nah, dengan AI ini kita juga dapat dirugikan nih, karena AI ini juga meminta data kita kan, kayak Google dan segala macam. Ini tuh membuat kita jadi bertanya-tanya apakah ini aman untuk kita gunakan, atau apakah privacy kita itu terjaga gitu loh dengan adanya AI ini. Karena kan sekarang udah bisa akses apa aja gitu kan, dengan AI ini kita bisa mengetahui apa aja, bahkan data seseorang pun kita jadi bisa tahu gitu loh dengan adanya AI ini. Nah, selanjutnya ini adalah dampak pada interaksi sosialnya, di mana personalisasi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi antara siswa dan juga guru gitu loh. Nah, organisasi sekolah perlu mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan pembelajaran individual dan kesempatan untuk kolaborasi dan pengembangan keterampilan sosialnya. Nah, lalu selanjutnya adalah redefinisi keberhasilan belajar, di mana fokus pada personalisasi dapat menggeser definisi keberhasilan belajar dari standar yang seragam menjadi pertumbuhan dan pencapaian individual. Hal ini dapat mempengaruhi cara sekolah mengevaluasi dan melaporkan kemajuan siswa. Lalu selanjutnya lagi adalah perubahan struktur organisasi. Nah, sekolah mungkin perlu nih untuk merekrut tenaga ahli teknologi atau membentuk tim khusus untuk mengelola dan mengintegrasikan sistem AI dalam pembelajaran secara keseluruhan. Pengaruh AI dalam personalisasi pembelajaran menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikannya. Namun,
Implementasinya juga menghadirkan tantangan sosiologis yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh organisasi pendidikan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara adil, etis, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua siswanya. Seperti itu. Jadi walaupun ada AI yang mempercepat kita untuk mengetahui sumber-sumber informasi, kita juga harus bisa menyaring dengan sendirinya tanpa menerimanya dengan mentah-mentah gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan lagi apakah berita yang kita dapatkan itu benar, apakah berita yang kita dapatkan itu memang ada nyatanya atau sebaliknya gitu. Nah, kita juga harus bisa pintar-pintar dalam melakukan penyaringan informasi tersebut. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan kurangnya informasi yang saya dapatkan. Selebihnya terima kasih sudah menonton. Dadah.